atau sebuah perusahaan yang dalam menjalankan perusahaannya itu ada yang secara proses dan ada secara departemen atau sudah adanya struktur organisasi yang jelas. Kemudian buatkan perbedaan kedua sistem tersebut gitu. Kemudian juga nomor 2, proses bisnis dalam klasifikasinya ada 3 kemarin, yaitu primary process, support process, dan development process. Carikan satu contoh perusahaan yang di dalamnya ada ketiga klasifikasi dari proses bisnis tersebut. Kemudian yang ketiga, seandainya saudara ditunjuk sebagai bisnis proses analis, apa yang akan dilakukan jika diberikan proyek dalam pengembangan proses bisnis di perusahaan? Jelaskan secara rinci. Jadi ini ada yang jawabannya itu analisis betul ya. Kemudian ada yang jawabannya itu mencari memang referensi perusahaan-perusahaan yang menggunakan proses dalam menjalankan usahanya dan sudah menggunakan departemen atau struktur organisasi dalam perusahaannya. Baik, saya sudah acak 3 kertas jawaban dari kelompok yang berbeda. Yang pertama ada Bobby Dermawan dan Muhammad Rehan Rizaldi. Kemudian punya Daeng Febrino dan Taufik Hidayat. Dan punya Jahro Suroya Taurin dengan Anissa Ulfa. Baik, kita lihat terlebih dahulu punya Jahro ya, Jahro Suroya Taurin. Silakan Jahro atau Anissa dibacakan jawaban yang nomor 1 saja. Baik, Pak. Ya. Untuk soal nomor 1, yaitu di sini perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara proses tentu memiliki perbedaan dengan perusahaan yang membagi beberapa departemen untuk menjalankan perusahaannya. Nah, biasanya perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara departemen akan lebih terstruktur daripada perusahaan yang hanya melakukan proses perusahaan yang sudah memiliki struktur organisasi yang hanya akan bekerja pada sesuai bidang departemen yang dikuasainya saja. Lalu mereka tidak akan melakukan pekerjaan yang di luar bidangnya. Jadi perusahaan yang melakukan bisnis secara departemen akan lebih terstruktur dibandingkan perusahaan yang hanya melakukan bisnis secara proses. Nah, contoh perusahaan yang Iya, ini perbedaannya yang dijabarkan terlebih dahulu ya. Baik, sekarang contohnya lagi. Nah, contoh perusahaan yang menjalankan bisnis secara proses yaitu perusahaan pengangkutan dan pengiriman barang atau perusahaan logistik. Contohnya yaitu JNE. Perusahaan ini bergerak dalam bidang jasa yang mengelola pergerakan barang. Nah, contoh perusahaan yang menjalankan bisnis secara departemen biasanya adalah perusahaan modern atau perusahaan-perusahaan besar. Contohnya PT Semen Padang. Perusahaan ini membagi karyawannya dalam berbagai bidang departemen seperti departemen pemasaran, produksi, operasional, dan lain-lain. Baik, nomor 1 tadi sudah dijelaskan ya. Bagus penjelasannya, beda antara perusahaan menjalankan sebuah proses dengan departemen ya, atau jelasnya terstruktur gitu di perusahaan itu. Cuman yang agak ragu contoh perusahaan yang menjalankan secara proses. Ingat, bukan secara proses bisnis ya, tapi secara proses saja gitu. Artinya kan perusahaan-perusahaan kecil ini. Jadi kalau melihat contoh yang diberikan, JNE itu sudah besar ya, perusahaannya sudah multinasional. Rasanya tidak mungkin JNE ini atau perusahaan ekspedisi ini tidak ada strukturnya gitu, pasti ada strukturnya. Ya sebetulnya gampang aja, perusahaan proses itu cari aja perusahaan-perusahaan kecil ya. Misalnya seperti minimarket gitu ya. Mereka kan rata-rata bekerja berdasarkan proses itu. Bisa saja misalnya tukang parkirnya langsung dia bekerja juga mengangkut barang ya ke tempatnya customernya ya, ke mobil customernya mungkin, atau mungkin kasir juga merangkap juga dia dengan ini ya administrasinya dan seterusnya. Jadi perusahaan-perusahaan kecil lah contohnya ya kalau yang berdasarkan proses tadi itu. Kalau perusahaan departemen ya jelas itu perusahaan-perusahaan yang enterprise skalanya atau menengah ke atas, itu jelas pasti sudah ada struktur organisasi yang jelas gitu ya.
Baik, terima kasih jawabannya bagus ya. Kita lanjut ke Daeng, Febrino, dan Taufik Hidayat. Silakan dibacakan jawaban atas pertanyaan dari soal-soalnya. Daeng atau Febrino? Ada perwakilan Daeng atau Febrino, silakan. Ada orangnya? Oke, kalau tidak ada saja yang bacain ya. Jadi kelompok Daeng, Febrino, dan Taufik Hidayat, mereka menjelaskan dengan perbedaan sistem proses dan departemen. Kalau berdasarkan proses katanya tidak memiliki batasan dalam pengerjaan, ya benar. Kemudian dia tidak fokus pada suatu keahlian, kurangnya atau bahkan tidak adanya struktur organisasi yang jelas, ya. Pembagian gaji hanya berdasarkan hasil kerja yang dilaksanakan, benar. Kemudian departemen memiliki struktur yang jelas, oke. Kemudian memaksimalkan satu keahlian berdasarkan apa yang dibutuhkan. Terus memiliki upah yang tetap ya, karena berdasarkan struktur yang jelas tadi, hanya terbatas bekerja di bidangnya saja. Oke. Contohnya, dicontohkan di sini perusahaan yang menggunakan proses ya, usaha mikro kecil menengah ya, betul, UMKM. Tapi hendaknya dijelaskan lah ya, apa contoh UMKM-nya. Misalnya perusahaan yang jualan di pasar baru itu misalnya, atau perusahaan makanan ya, Ampera makanan itu juga bisa itu di sana, ke UMKM itu ya, asal contohnya kalau bisa, kemudian dijelaskan gitu ya, tapi nggak apa-apa. Penjelasannya ada pada perusahaan berdasarkan departemen nih. Mereka mengambil contoh PT Malindo Feedmill Tbk. Kalau Tbk ini udah go public ya, berarti jelas ini. Inilah perusahaan manufacturing Indonesia yang berdiri tahun 97, bergerak di bidang peternakan seperti pengolahan ternak serta usaha ayam pedaging gitu ya. Jadi ini udah jelas strukturnya ini, kalau seperti ini perusahaannya. Baik, makasih jawaban atas Daeng dan Taufik. Kita lanjut yang ketiga, dari Bobi Darmawan dan Muhammad Raihan Rizaldi. Silakan dibacakan jawabannya. Perwakilan silakan. Baik, Pak. Baiklah, yang soal nomor 1, carilah contoh sebuah perusahaan yang dalam menjalankan perusahaannya secara proses dan departemen atau sudah adanya struktur organisasi yang jelas serta buatkan perbedaan kedua sistemnya. Jawaban dari kelompok kami adalah, yaitu saya mengambil contoh dari PT Nestle Indonesia. Jadi perbedaan proses dan departemennya, pada departemen yang pertama itu ada Finance and Control atau FICO. Jadi itu merupakan proses dalam membuat laporan keuangan secara rutin dan memperkuat kontrol internal dan melindungi aset perusahaan. Yang kedua itu ada Human Resource, yaitu pelatihan dan pengembangan skill karyawan melalui penyediaan fasilitas pelatihan atau training. Yang ketiga, itu ada Resource Planning Unit atau RPU, yaitu mengatur rencana produksi rutin dan mengatur penyediaan bahan baku hingga mendistribusikan produk yang telah jadi kepada distributor. Selanjutnya, Engineering merupakan menjaga aset perusahaan seperti alat produksi agar dapat berfungsi secara optimal. Kemudian, ada quality assurance, yaitu menjamin kualitas produk sesuai standar. Ada application group, yaitu melakukan penelitian dan pengembangan produk berupa desain kemasan. Selanjutnya ada produksi, menghasilkan produk sesuai rencana dengan waktu dan biaya yang efisien serta mutu sesuai standar. Kemudian ada industrial performance, operational development, itu mendukung operasional, mengubah dan memperbaiki manajemen, dan melakukan manajemen peningkatan pengetahuan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada safety, health, environment,
yaitu memastikan kondisi kerja dalam keadaan yang aman bagi kesehatan karyawan dan menjaga lingkungan sekitar pabrik dari pencemaran dengan mengikuti peraturan yang berlaku oleh pemerintah. Kemudian ada yang kedua adalah proses. Contoh produk yang kami ambil adalah KitKat. Jadi dari perusahaan Nestle itu yang pertama ada inbound sales logistik, yaitu proses penerimaan produk KitKat dari Malaysia dan menyimpannya dari distribusi dalam gudang. Kemudian ada outbound sales logistik, yaitu proses mendistribusikan dan memberikan servis ke beberapa distributor poin yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada operation, yaitu melakukan administrasi dan pengendalian produk. Kemudian ada marketing, yaitu membuat analisis pasar dan penyusunan program pemasaran. Selanjutnya yaitu ada service, yaitu melakukan penawaran kembali, profiling pelanggan, promosi, dan menyediakan call center untuk konsumen. Sudah, Pak? Nah, di bawah ini ada kan. Udah, Pak? Udah ya. Oke, ini gambar apanya ini? Rantai nilainya ya. Baik, di jawaban Bobby dan temannya ini, saya belum melihat gitu ya perbedaan apa sebetulnya yang menjadi pembedanya. Kelompok ini hanya menjelaskan bahwasannya contohnya misalnya Nestle, kemudian dijelaskan rinci departemen-departemen dan fungsinya gitu ya. Kemudian perusahaan berdasarkan proses, contohnya kemudian jelaskan apa saja proses yang terjadi. Jadi kalau secara pembedanya belum kelihatan, harusnya disimpulkan itu. Jadi yang membedakannya adalah ya sama seperti dua kelompok sebelumnya itu. Misalnya kalau departemen ada struktur yang jelas atau ada departemen yang jelasnya gitu ya. Kemudian pekerjaannya juga sesuai dengan keahliannya gitu. Ya sesuaikan dengan ininya ya pertanyaan bahwa ada pembedanya, kemudian buatkan contohnya. Kalau contohnya bagus ya, contohnya cukup detail ini dijelaskan masing-masingnya. Ada apa departemennya, ada proses yang berjalannya juga kalau berdasarkan proses. Cuman kurangnya itu saja ya. Kesimpulan atas pembeda kedua sistem ini nggak dibuatkan gitu ya. Nah itu aja sebetulnya. Baik, kita lanjut untuk jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 kita mulai dari Bobby dulu ya. Cari satu perusahaan yang di dalamnya memiliki ketiga klasifikasi dari proses bisnis tersebut ya, serta jelaskan. Silakan dibacakan lagi, Bobby atau siapa nama temannya nih? Perwakilan lah ya, silakan. Yang soal nomor 2 yaitu cari satu contoh perusahaan yang di dalamnya memiliki ketiga klasifikasi dari proses bisnis tersebut, serta jelaskan. Salah satu contoh perusahaan yang memiliki ketiga klasifikasi proses bisnis itu adalah IKEA. IKEA adalah perusahaan yang menggeluti bidang furniture dan perabotan yang sudah mendunia. Tentu dengan seberapa besarnya perusahaan, proses bisnis yang ada pun harus jelas dan terklasifikasi. Yang pertama itu adalah primary process, yaitu proses yang paling penting dalam melakukan kontak langsung dengan customer. Value yang diberikan secara langsung. Pada IKEA itu berarti adalah toko tempat berlangsungnya penjualan dan kontak dengan customer. Gambaran dan impresi perusahaan dari customer tergantung seberapa baiknya presensi toko dan barang proses ini. Artinya bagian jual belinya ya, yang proses primary ini ya. Ya, Pak. Bagian jual belinya ini kan penjualan ini ya. Oke, lanjut. Bagian supportnya. Yang kedua adalah support proses yang tidak melakukan kontak dengan customer dan berguna membantu primary proses. Value yang diberikan proses ini tidak secara langsung. Sebagai contoh untuk IKEA berarti adalah jaminan finansial dan personil seperti perhatian kepada karyawan, juga garansi atas perabotan dan kerusakan furniture asuransi. Oke, benar ya. Yang ketiga? Yang ketiga atau yang terakhir ada
Development process merupakan proses pengembangan koordinat aktivitas, monitor, dan kontrol jalannya proses utama. Dalam proses ini, inovasi rancangan perusahaan dan produk ke depannya, seperti tim inovasi yang ada pada IKEA dan manajemen jalannya proses. Inti. Jadi bagian apa namanya istilahnya R&D-nya ya, research and development-nya ya. Research and development adalah bagian support ya, karena memang dia adalah bekerja bagaimana memberikan inovasi agar produknya itu bisa ini ya di pasaran gitu ya. Oke, bagus ya. Jadi jelas ini kelompok-kelompoknya dari satu perusahaan. Diambil contoh IKEA. Kalau primary-nya jelas bagian dari jual beli. Tadi sudah dijelaskan juga toko-tokonya ya. Kemudian bagian support-nya, bagian finansial dan SDM. Bagian development-nya adalah R&D-nya ya, research and development. Oke, kita lihat contoh berikutnya dari siapa ini, Daeng tadi ya. Ya, Daeng atau Taufik silakan kalau sudah masuk ke MS Team ini. Nomor 2-nya. Ada Daeng atau Taufik, silakan dibacakan latihannya. Ada Pak. Ya, silakan. Contohnya yaitu CV Elpataro Indojaya, yaitu perusahaan kopi kelapa yang berlokasi di Surabaya. Perusahaan ini mengelola arang tempurung kelapa dan produk turunannya. Nah, berdasarkan klasifikasi proses bisnis, yang pertama proses utama atau primary proses, yaitu proses-proses yang menghasilkan nilai. Nah, mulai dari penerimaan material batok kelapa dari supplier sampai ke aktivitas ke pelanggan. Nah, yang kedua support proses, yaitu proses-proses yang tidak menghasilkan nilai secara langsung, tapi diperlukan untuk mendukung proses utama tadi. Contohnya CV Elpataro Indojaya melakukan perekrutan karyawan. Oke. Ketiga itu proses pengembangan atau development proses, itu proses-proses untuk meningkatkan kinerja. Contohnya CV Elpataro mengatur tata kelola perusahaannya yang dulunya manual sekarang menggunakan mesin. Nah, contoh yang lainnya yaitu melakukan pengembangan produk yang dari dulunya hanya berfokus pada arang batok kelapa dan sekarang juga memanfaatkan sabut kelapa untuk kerajinan. Oke, jadi hampir sama ya jawaban dengan yang punya Bobby, yaitu ada bagian R&D juga ya, research and development produknya gitu. So, tapi kelompok Daeng menambahkan, atau Taufik menambahkan yaitu adanya mesin ya, atau adanya teknologi di sana dalam menunjang prosesnya itu. Yang awalnya konvensional atau manual, sekarang sudah menggunakan mesin. Oke, benar ya. Jadi udah paham ya maksud dari apa yang ditanyakan. Terakhir dari Jahro atau Anissa Ulfa, silakan nomor 2. Silakan Jahro atau Anissa. Baik Pak, untuk nomor 2 yaitu proses bisnis yang diklasifikasikan menjadi 3 yaitu primary process, support process, development process, dan carikan satu contoh perusahaan yang di dalamnya ada ketiga klasifikasi proses bisnis tersebut. Kita jelaskan. Nah, di sini contoh yang kami ambil yaitu PT Semen Gresik. Nah, di sini ada beberapa departemen, yaitu departemen produksi yang melakukan proses produksi pada perusahaan ini. Yang terbagi atas 4 departemen lagi, yaitu departemen produksi bahan baku, departemen produksi terak, departemen produksi semen, dan departemen produksi teknik. Nah, setiap departemen ini melakukan proses di bidangnya dan melakukan koordinasi sehingga dihasilkanlah produknya berupa semen. Ya, oke, benar ya, ini yang utamanya ya. Nah, yang kedua ada departemen pemasaran yang berfungsi memperdagangkan semen dan produk lainnya yang berorientasikan pada kepuasan konsumen, dengan tetap memiliki keunggulan bersaing dalam pasar semen domestik dan internasional. Nah, yang ketiga ada departemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk meningkatkan sumber daya seluruh karyawannya dengan melakukan berbagai program peningkatan SDM, seperti pelatihan dan lain-lain. Yang ketiga ada departemen pengembangan usaha dan strategi bisnis yang berfungsi dalam pengembangan bisnis perusahaan bersaing dengan perusahaan lain sehingga dapat memenuhi kebutuhan
kebutuhan pasar, serta indikasi sebagai keunggulan dari saing lainnya. Nah, selanjutnya itu Departemen Keuangan yang berfungsi dalam pengelolaan keuangan, baik pengeluaran yang dikeluarkan untuk bahan pasokan atau pemasukan dari hasil pemasaran produk semen. Jadi saya pengelompokannya agak bingung saya ini. Jadi yang primary proses yang produksi ya, yang produksi sama pemasaran ya. Saya Iya, kira Pak. itu yang primary, produksi dan pemasaran itu primary ya, karena memang dia produksi kemudian dia pasarkan gitu. Itu inti dari perusahaan semen itu. Kemudian sumber daya manusia itu lebih, ini kebalik ini. Harusnya sumber daya manusia dan keuangan ya. Sumber daya manusia dan keuangan itu lebih ke support proses. Tapi kalau Departemen Pengembangan Usaha dan Strategi Bisnis itu lebih kepada development proses. Nah, ini pengelompokannya nggak jelas ini. Tapi dia benar jawabannya Ulfa nih, Anissa ini. Yang saya harusnya dibuatkan kelompoknya. Ini primary proses tadi produksi dan pemasaran. Kemudian support prosesnya adalah finansial dan SDM. Kemudian development prosesnya adalah bagian pengembangan usaha dan strategi bisnis gitu ya. Oke, tinggal pengelompok aja nggak sesuai ya. Jadi setidaknya dari pemahaman saudara berkat soal dari latihan ini itu tujuannya adalah agar mendapatkan informasi bahwasanya saudara secara langsung sudah terjun ke perusahaan itu, kemudian melihat bagaimana proses yang terjadi di perusahaan itu. Ada yang menjalankan bisnis masih secara proses ya, semuanya campur aduk kerjanya. Ada yang sudah terstruktur dengan baik ya, melalui departemen. Kemudian juga digambarkan apa saja klasifikasi dari prosesnya itu. Jadi kalau seandainya ada tugas besarnya nanti itu sudah jelas itu dari struktur organisasi itu di-coupling dari 3 proses dia ya. Ada primary proses, ada supporting proses, dan ada development proses. Dari struktur itu sudah jelas itu, saudara sudah bisa mengelompokkannya nanti. Ya, itu harapan dari pertanyaan itu sebetulnya. Baik, yang terakhir seandainya saudara ditunjuk ini sebagai business process analyst, apa langkah yang dilaksanakan ini kalau ada project dalam pengembangan sebuah proses bisnis? Silakan Anissa, bacain lagi nomor 3. Pak, ini jika saya sebagai business process analysis, hal yang harus dilakukan adalah menganalisis proses bisnis yang sedang berjalan. Nah, hal ini mencakup, pertama itu ada proses-proses yang terjadi dalam perusahaan, yang kedua menentukan hasil yang diinginkan, ketiga mencatat subproses yang ada di dalam proses, sehingga makin mudah dalam menganalisis dan meningkatkan proses yang terjadi. Nah, yang keempat yaitu mendokumentasikan proses dalam daftar langkah dan menggambarkan setiap proses bisnis tersebut di dalam sebuah flowchart. Nah, dalam menganalisis ini dapat dilakukan dengan mewawancarai setiap departemen mengenai apa-apa saja hal yang masih dirasa kurang efisien dan efektif dan apa saja penyebabnya. Nah, setelah menemukan berbagai masalah yang ada, maka saya akan menentukan apa saja hal yang lebih diprioritaskan dan lebih berdampak besar untuk diubah dan ditingkatkan pada proses-proses bisnis tersebut. Peningkatan ini jelas agar dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya, meningkatkan keefektifan dan keefisienan, dan menciptakan produk yang memiliki keunggulan dibandingkan dengan pesaing yang lain. Baik, benar ya. Jadi memang kalau kita ditunjuk sebagai business process analyst atau analis proses bisnis, langkah awal itu memang monitoring dulu ya, mengcapture, melihat gitu ya, apa yang terjadi di perusahaan itu. Existing sistemnya seperti apa, nanti dapat sebuah peluang kita, atau dapat kita melist gitu ya, daftar apa-apa saja rasanya yang perlu dikembangkan gitu ya. Baru dilaksanakan proses pengembangannya. Oke, itu intinya sebetulnya. Baik, silakan kelompoknya Daeng dan Taufik bacakan. Baik, Pak. Beberapa langkah dan tanggung jawab yang akan seseorang business process analis lakukan yaitu 1. Membuat analisis bisnis. Ya. Tanggung jawab ini di posisi ini adalah membuat analisis bisnis dari apa yang sudah dikerjakan oleh perusahaan. Betul. Analisis ini menyangkut nilai dari sebuah produk yang sudah diluncurkan.
Analisis tentang apakah pengembangan produk memberikan manfaat finansial bagi perusahaan juga bisa termasuk di dalamnya. Bagi perusahaan yang sudah memiliki produk, business analyst akan melakukan analisis mendalam terkait produk. Hal ini mulai dari apakah produk tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan atau memberikan kerugian. Yang kedua, membuat anggaran dan ekspektasi. Di sini, business process analyst akan bekerja terkait anggaran, apakah pengembangan suatu produk membutuhkan lebih banyak karyawan atau perangkat lunak baru. Di luar itu, mereka juga menilai apakah produk baru masuk akal maupun tidak. Jika anggaran sudah tersedia, maka akan dibuat ekspektasi dari apa yang sudah dianggarkan. Yang ketiga, memonitoring. Dalam beberapa produk yang sudah dihasilkan oleh perusahaan, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Beberapa perusahaan mencoba memperbaiki dengan menambah biaya untuk marketing dan melakukan perbaikan fitur. Business proses analislah yang akan menentukan apakah perbaikan itu layak untuk dilakukan. Lewat monitoring, business proses analis bertanggung jawab atas semua keputusan yang akan diambil oleh perusahaan. Yang keempat, mengevaluasi rencana dan program. Dalam hal ini, business analis melakukan identifikasi masalah yang dihadapi dalam pengembangan produk di sebuah perusahaan. Apabila terdapat kekurangan, mereka punya peran untuk menyalurkan ide ke tim pengembangan produk demi perbaikan. Baik, jadi hampir sama sebetulnya ya. Cuman kalau jawaban Daeng ini atau Taufik ini dia lebih teknis dalam pelaksanaannya ini ya. Teknis dalam pelaksanaannya. Tapi tetap awalnya memang melaksanakan analisis bisnisnya dulu ya. Artinya memonitoring proses yang sedang berjalan dulu ini. Kemudian dia lebih ke anggaran ya. Kemudian dia setelah jalan dimonitoring dan evaluasi rencana programnya. Jadi lebih teknis ceritanya di sini. Baik Bapak, kita lanjut yang terakhir. Saya lupa tadi. Bobby ya, silakan Bobby jawaban yang ketiganya. Silakan dibacakan. Yang jawaban nomor 3, yaitu hal pertama yang saya lakukan adalah mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan apa saja yang ada pada proses bisnis sebelumnya. Misalnya, desain produk yang kurang menarik, jadi promosi yang minim dan lain-lain. Kemudian saya akan melakukan survei kepada kompetitor yang produk mereka sukses di pasaran untuk dianalisis. Selain itu, saya melakukan perbaikan dan perubahan terhadap penyebab kekurangan tersebut, seperti membuat desain dengan warna yang menarik dan memperbanyak promosi di berbagai media massa dan elektronik. Lalu, saya juga akan melakukan evaluasi dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, pengawasan internal, dan kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan, sehingga proses bisnis yang baru ini dapat berjalan dengan optimal dan dapat bersaing dengan produk lainnya. Selanjutnya, sama ya. Jika saya menjadi business process analyst dalam pengembangan proses bisnis, yang saya lakukan adalah definisi. Jadi, definisi di sini berarti memperjelas dan menggunakan proses bisnis yang sedang berjalan. Penjabaran dilakukan untuk memeriksa lubang atau kelemahan proses bisnis yang berjalan. Kemudian dilanjutkan klasifikasi apa yang perlu disingkirkan dan ditambahkan agar proses berjalan lebih optimal. Dampak awal dan saat berjalan proses baru mengganti lama perlu diperhatikan agar dampak yang dihasilkan tidak krusial. Selanjutnya, pengaplikasian dan evaluasi proses baru, apakah berjalan sesuai dengan keinginan dan efisien juga efektif. Baik, jadi rata-rata hampir sama ya jawabannya ya. Nah, artinya apa? Di pertanyaan nomor 3 ini, saudara sudah tahu itu bahwa tugas seorang business process analyst itu seperti itu. Ya terlepas dari jawabannya itu mencari referensi atau menganalisis sendiri terserah. Yang jelas setidak-tidaknya ya melalui pertanyaan ini semua yang mengambil mata kuliah proses bisnis sudah jelas itu. Bahwasanya intinya kalau seandainya di
dipercaya menjadi seorang bisnis analis nanti di tempat kerjanya, ya ini kerjaannya gitu. Selalu akan melihat bagaimana proses itu berjalan, kemudian nanti dilihat lubang atau celah yang menjadi kelemahan dari sistem yang berjalan itu, atau kalau tidak ada, cari peluang lain untuk mengembangkan hal itu. Jadi jelas bahwa hal yang pertama itu adalah memang analisisnya dulu yang dilaksanakan ya. Jadi mudah-mudahan dengan tugas ini, pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan ini menambah wawasan ya. Ini yang paling penting sebetulnya dibandingkan dengan ceramah-ceramah saya yang awal-awal itu. Jadi dengan ini kan saudara lebih dapat ini ilmunya ya, bahwa ini loh tugas dari seorang bisnis perusahaan analis itu. Nah, kalau dilihat dari struktur perusahaan, ternyata ini loh yang proses primary-nya, ini yang support-nya, ini yang development-nya gitu. Kemudian contohnya juga jelas kelihatan bahwa kalau perusahaan-perusahaan yang sudah departemen sistem, dia berarti dia perusahaan-perusahaan besar itu. Contohnya ini. Kemudian kalau dia masih berproses seperti perusahaan-perusahaan kecil ke bawah, ya contoh UMKM tadi gitu ya, yang belum ada strukturnya. Artinya sudah jelas itu bahwa informasi-informasi yang saudara dapatkan dari tugas ini itu hendaknya menambah gitu ya referensi saudara terkait dengan mata kuliah proses bisnis ini. Ya nanti memang di ujung perkuliahan saya akan berikan tugas besar nantinya, sehingga di pertemuan setelah UTS kita akan banyak nanti diskusi terkait dengan tugas besar itu ya. Nanti kelompoknya akan lebih besar lagi, bisa saja satu kelompok itu 5 orang nantinya maksimal, sehingga saudara terjun ke lapangan nantinya, atau boleh juga via referensi virtual lainnya ya, apakah websitenya atau sejenisnya, sehingga untuk dapat membuat bagaimana proses yang berjalan ya, nanti secara teknis akan dibuatkan flowchart-nya ya, seperti yang dijelaskan oleh teman tadi. Baik, itu tugas yang sudah saya berikan ya pada pertemuan pertama kemarin. Tugas ini besar sekali manfaatnya, menambah pengetahuan saudara gitu ya terkait dengan proses bisnis ini gitu. Jadi sebelum saya lanjut, apa ada pertanyaan ini terkait dengan tugasnya? Baik, kalau tidak saya akan coba lanjutkan kemarin ya materi kita. Jadi terakhir kita sudah bicara kemarin masalah klasifikasi ya, klasifikasi proses bisnis, bahwa ada 3 pengelompokannya. Ada proses primary-nya atau proses utama yang merupakan proses yang langsung memberikan nilai ya terhadap bisnis perusahaan. Kemudian ada supporting proses, dia tidak memberikan nilai secara langsung namun mensupport ya. Tanpa adanya supporting ini tidak akan berjalan yang primary tadi gitu ya dengan baik tentunya. Kemudian development proses atau proses pengembangan, bisa terkait dengan pengembangan produk, bisa terkait dengan pengembangan layanan. Bicara masalah pengembangan layanan berarti membubuhkan teknologi lah di sana gitu ya, membantu agar layanan itu lebih baik ya, lebih efektif dan efisien. Nah, ini kalau berdasarkan European Network for Advanced Performance Studies ya, atau ENAPS, proses bisnis menurutnya dikelompokkan dengan cara berbeda, tapi bersama sebetulnya. Nah, ini dia. Jadi kalau ENAPS ini atau European Network for Advanced Performance Studies itu telah membuat sebuah generic framework ya, framework atau kerangka kerja secara umum pengelompokan dari bisnis proses itu. Ada yang bisnis proses core-nya ya, kemudian ada yang secondary. Kalau kita kan ada primary, ada support ya. Kalau ENAPS dia lebih kepada bisnis prosesnya sendiri, kemudian secondary prosesnya. Lalu apa saja yang menjadi core atau inti dari bisnis proses itu? Pertama katanya product development, pengembangan produk. Berbeda ya. Kalau pengembangan produk di sini intinya bagi dia. Kalau tadi development proses dia masuknya. Jadi product development itu ada research di sana, ada engineering and design, ada process engineering and design, kemudian ada co-engineeringnya. Jadi itu ya untuk ENAPS. Kemudian upsigning customer commitment ya. Jadi komitmen customer juga masuk dalam bisnis prosesnya di sini. Mulai dari market development ya, marketing and sales, dan tendering. Ada lagi order fulfillment ya, dalam pemenuhan pesanan pelanggan gitu ya. Di sini bisa dalam bentuk procurement and inbound logistik, production planning and control, manufacturing and assembly, kemudian distribution and outbound logistik. Jadi contohnya 3 itu diambilkan oleh ENAPS itu. Kemudian kalau secondary berbeda lagi, 4 ya, customer service satu lagi,
Kemudian secondary proses atau proses supportnya kalau yang di secara generalnya. Contohnya adalah financial management ya, human resource management sama nih ternyata, information management and maintenance. Jadi information manajemennya sudah masuk di sini atau teknologinya ya sudah masuk ke support di sini. Kemudian maintenance, terus internal control of health, environment and safety juga masuk dalam support. Kemudian evaluation juga masuk dalam secondary, mulai dari continuous business process improvement ya, terus product research, product technology research, human resource development. Beda itu ya. Kalau human resource management lebih besar pengelolaan dia, kalau human resource development lebih kepada satu saja, itu pengembangan dari sumber dayanya dan lain-lainnya sampai ke strategic planning. Jadi mereka di ENAPS ini tidak ada yang namanya development proses ya, yang ada hanya core dari business proses, kemudian secondary dari proses itu sendiri. Itu menurut ENAPS ya, pengklasifikasiannya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana siklus hidup sebuah proses bisnis itu. Nah, seperti gambar yang terlihat bahwa dibagi menjadi 4 bagian besar ya. Dia berupa cycling, artinya tidak putus ya. Setelah dikerjakan A, B, C, D, kemudian dia akan kembali D itu ke A lagi dan seterusnya. Jadi terserah mau mulainya dari mana ya. Misalnya kita mulai dari evaluasi dulu misalnya, bagian ujungnya ini istilahnya, bagian hilirnya gitu ya. Nah, evaluasi. Jadi di sini dilaksanakan yang namanya proses mining ya. Proses mining, kemudian business activity monitoring. Tadi sudah dijelaskan bahwa ada proses monitoringnya gitu. Maka dilihatlah gitu ya, apa-apa saja celah atau lubang tadi yang bisa dikembangkan, atau kalau tidak dikembangkan mungkin ada peluang ya yang mungkin bisa ditambahkan untuk memudahkan ya proses itu berjalan gitu. Nah, setelah evaluasi apa lagi? Hasil evaluasi kita itu bisa dirancang lagi nantinya, didesain lagi proses bisnis yang terbaik, yang lebih baik dari sebelumnya, kemudian dilaksanakan identifikasi dan dimodelkan kembali. Nah, setelah desain baru dianalisis desain kita itu. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan ya? Analisisnya bisa dalam bentuk validasi, bisa dalam bentuk simulasi yang dilaksanakan, atau verifikasi kembali analisis yang sudah dilaksanakan itu. Nah, setelah dilaksanakan desain dan analisis, maka dikonfigur dia, dikonfigurasikan ya. Misalnya dipilih sistemnya yang terbaik yang mana, artinya ada alternatif dari sistem yang mau dipilih itu ya. Sistem selection namanya. Kemudian diimplementasikan ya. Diimplementasikan artinya diterapkan hasil desain dan analisis itu. Diterapkan di sini bukan dijalankan, bukan. Diterapkan itu adalah bahwa desainnya seperti ini, kemudian analisisnya begini, ditransformasikan dia ke dalam sebuah aplikasi tentunya kalau kita ya. Kalau di sistem informasi, implementasi itu adalah mentransformasikan desain tadi itu. Misalnya dia sudah mendesain bagaimana flow proses bisnisnya, dia sudah mendesain bagaimana bentuk UI-nya ya, user interface-nya, dia sudah mendesain bagaimana bentuk database-nya, IRD-nya. Maka di sini konfigurasi atau step untuk implementasi itu adalah mentransformasikan hasil desain tadi itu dengan membubuhkan codingan di sana atau membuat aplikasinya. Ya, jadi implementasi di sini adalah membuat aplikasinya, bukan menjalankan aplikasinya. Kemudian test and deployment. Jadi di tes ini hasil aplikasi yang sudah dibuat itu diujikan, apakah dia bersifat unit testing atau pengujian unit atau sistem testing gitu ya, atau pengujian secara sistem gitu. Jadi banyak sebetulnya testing yang bisa dilaksanakan itu. Metodenya pun ada 2, ada black box testing namanya, ada white box testing. Jadi nanti akan belajar itu di APSI nanti ya, lebih jelasnya, lebih detailnya gitu ya. Nah, deployment baru di sini dijalankan, dideploy ya, disebarkan atau diintegrasikan ke unit-unit yang membutuhkan aplikasi itu. Jadi hasil desain, hasil analisis, diseleksi mana yang terbaik hasil itu, kemudian diimplementasikan dalam bentuk codingan atau aplikasi. Setelah jadi aplikasinya di testing dia, apakah melalui unit testing atau sistem testing, kemudian dideploy ya, diintegrasikan atau dijalankan di masing-masing unit. Nah, setelah berjalan dengan baik, baru enactment dia. Enactment itu artinya dioperasionalkan ya, atau apa nama istilahnya tuh?
Artinya sudah berjalan lah gitu ya. Jadi enactment itu sudah dijalankan gitu ya, sudah dijalankan. Makanya ada sana tahapan itu operation ya, operasional, juga ada monitoring di sana kembali terhadap apa yang sudah dijalankan. Kemudian jangan lupa maintenance ya, pemeliharaan terhadap yang sudah kita buat itu, yang sudah kita desain. Jadi enactment-nya di sana nanti. Nah, setelah enactment berjalan, dievaluasi lagi ya, dievaluasi lagi, begitu seterusnya. Dia berupa cycling nanti. Nah, ini adalah bentuk dari siklus hidup sebuah proses bisnis. Jadi dia tidak akan putus dia. Dia akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi yang ada juga. Itu ya, siklus hidup bisnis proses. Nah, sekarang ada pertanyaan di sini. Mengapa analisis proses bisnis itu diperlukan? Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwasanya untuk apanya sudah jelas. Nah, maka di sini dapat kita terangkan kembali bahwa kenapa butuh analisis proses bisnis diperlukan. Kenapa kita butuh untuk menganalisis dari proses bisnis itu. Nah, jadi ada beberapa hal saja yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah jelas bahwa dia sebagai salah satu bagian ya, yang inti, yang utama untuk merancang sebuah pengembangan sistem. Jadi kalau kita mau merancang, mau mengembangkan sebuah sistem, berarti butuh di sana analisis proses bisnis. Kalau tidak ada kita menganalisis bagaimana jalannya proses bisnis, ya nggak bisa kita mengembangkan, nggak bisa kita merancang aja asal-asalan gitu ya, tanpa ada patokannya, tanpa ada pijakannya gitu. Apa yang harus dikembangkan? Maka butuh sebuah analisis di sana. Jadi mengapa kita butuh menganalisis sebuah proses bisnis? Yang pertama adalah sebagai salah satu langkah utama di sini, atau bagian utama dalam merancang atau mengembangkan sebuah sistem. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui proses bisnis yang sedang berjalan dalam suatu organisasi. Jelas itu ya. Jadi analisis proses bisnis itu perlu karena memang agar kita dapat informasi, dapat pengetahuan bagaimana jalannya sebuah proses bisnis dalam suatu organisasi itu. Atau untuk melihat existing sistemnya ya, atau melihat ongoing sistemnya seperti apa. Selain untuk dasar pijakan untuk pengembangan sistem tadi. Kemudian terakhir adalah untuk mengetahui pengembangan apa sih yang harus kita kerjakan gitu ya untuk proses bisnis yang sudah kita lihat ini gitu. Jadi jelas bahwa kita sudah dapatkan bagaimana jalannya sebuah proses bisnis, maka langkah selanjutnya adalah kita kembangkan ya, mengembangkan apa yang harus dilaksanakan terhadap proses bisnis itu. Jadi nanti agar organisasi itu bisa dia lebih maju ya dan berkembang, sehingga butuh pengembangan yang lebih baik di sana. Jadi ini 3 kenapa kita perlu ya melakukan analisis sebuah proses bisnis itu. Yang pertama jelas sebagai bagian utama untuk merancang sebuah sistem. Yang kedua mengetahui bagaimana jalannya sebuah proses bisnis dalam organisasi. Yang ketiga adalah mengetahui pengembangan apa yang harus dilaksanakan gitu ya, atau dikerjakan dalam proses bisnis atau organisasi, sehingga nanti organisasi itu bisa lebih maju dan lebih berkembang dalam berproses dia. Nah itu ya butuhnya, itu dia. Sekarang kita lihat contoh dari proses bisnis ya. Ini contoh satu aja, contohnya reseller. Ini sebuah proses bisnis yang sudah dianalisis, kemudian digambarkan dalam sebuah flowchart tadi. Kalau nama generalnya flowchart ya, tapi kalau kita di proses bisnis ini namanya adalah BPMN nama istilahnya ya, atau Business Process Modeling Notation. Bagaimana kita memodelkan proses bisnis itu dalam sebuah notasi-notasi. Nanti kita gunakan yang namanya Bizagi Modeler ya, atau editornya itu. Setelah ini kita akan belajar ke sana nanti. Contohnya reseller, ini adalah sebuah proses bisnis tentang reseller. Pertama dia receive order. Setelah receive order itu ada 2 kegiatan yang langsung dilaksanakan secara bersamaan. Ini simbolnya adalah plus ini ya. Kegiatan dilaksanakan secara serentak. Pertama dia send invoice, mengirimkan invoice-nya, kemudian ship produk ya, mengirimkan invoice dan ship produk atau apa istilahnya itu ekspedisinya lah ya, pengiriman produknya gitu. Nanti di receive payment, setelah itu arsip ordernya ya, diarsipkan ordernya itu. Contoh proses bisnis sederhana ya untuk sebuah reseller. Nah, saya sengaja loncat ini materi kita. Harusnya setelah ini kalau menurut ininya kan kita bicara masalah ini lagi ya. Siapa saja
pelaku dari proses bisnis itu. Tapi itu konsep saja sebetulnya, nanti akan kita terangkan setelah ini. Saya lebih mengejar kepada BPM-nya dulu ya, Business Process Manajemennya, kemudian BPMS-nya, Business Process Management System-nya, terakhir baru BPMN-nya, Business Process Modeling Notation-nya. Kita kenal dulu bagaimana mengelola sebuah proses bisnis, kemudian bagaimana sistem pengelolaannya, baru dia dinotasikan ya dengan BPMN tadi itu, Business Model Notation itu. Jadi saya loncat ke materi yang terakhir ini. Karena nanti saya akan kejar nanti tugas besarnya itu ya, membangun sebuah proses bisnis itu. Kemudian menggambarkannya dalam bentuk nanti PPMN itu ya, menggunakan Bizagi Modeler. Makanya saya arahkan ke sana dulu. Jadi itu materi kita lanjutan kemarin, tidak begitu banyak ya. Nanti kita akan masuk BPM nantinya, Business Process Manajemennya seperti apa. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Kalau tidak, saya sedikit lanjut mengulas mengenai PPM ya, agak sekitar 5 menit saja. Kalau nggak apa, nanti kita lanjutkan besok. Oke, ini materi kita di slide kita yang kedua. Nanti akan saya kirimkan ya ke grup boleh, ke MS Team file juga boleh nanti. Nah, kita bicara sekarang masalah Business Process Management. Jadi bagaimana pengelolaan sebuah proses bisnis itu. Nah, jadi BPM, bicara masalah BPM ya, ini sebetulnya ada yang mengatakan sebuah disiplin ilmu ya. Jadi Business Process Management ini adalah sebuah disiplin ilmu, sama seperti sistem informasi. Bagaimana dia dikatakan sebuah disiplin ilmu? Karena memang melalui BPM ini kita bisa memodelkan, mengotomatisasikan, ya, mengelola, bahkan mengoptimasi proses bisnis ya dalam meningkatkan profitability kita atau income perusahaan itu. Jadi ada yang mengatakan bahwa BPM itu adalah sebuah disiplin ilmu. Nah, proses bisnis yang dimaksud di dalam BPM ini adalah sebuah teknologinya ya, sistem dan teknologinya tentunya. Kemudian bagaimana human interaction-nya terhadap sistem dan teknologi itu. Karena dia menggunakan sebuah kata-kata disiplin ilmu di sini ya, artinya di sini semakin luas penjabarannya ya di sebuah perusahaan nantinya. Karena pentingnya ini sehingga sebuah organisasi itu betul-betul dia bisa nanti mendapatkan keefektifan dan keefisienan gitu untuk memperbaiki proses bisnis yang ada. Apa tujuan sebetulnya dari BPM itu? Jadi BPM atau Business Process Management itu yang pertama tujuannya adalah mengurangi ketidakcocokan gitu ya. Mengurangi ketidakcocokan antara kebutuhan perusahaan nanti dengan teknologi yang diterapkan di perusahaan itu. Jadi perusahaan sudah menerapkan teknologi secanggih mungkin misalnya kan, tapi dia nggak cocok dengan kebutuhan yang ada. Nah, di sini pengelolaan terhadap proses bisnis itu bisa dilihat di sini. Sehingga nanti bisa mengurangi ketidakcocokan tadi, ya. Begitu dia. Contoh, misal sini dibuatkan ya. Ada sebuah divisi atau departemen misalnya dia menyediakan infrastruktur gitu ya untuk mengeksekusi dan mengontrol sebuah proses bisnis tersebut. Nah, jadi departemen itu tugasnya adalah bagaimana melihat, memonitoring penerapan dari teknologi informasi atau IT yang sudah diterapkan di perusahaan itu. Apakah sudah sesuai berjalan dengan baik? Dia berjalan dengan baik misalnya, tapi dia tidak sesuai dengan kebutuhan. Ada juga yang seperti itu. Artinya di sini mubazir juga ya teknologi digunakan, tapi tidak mencapai tujuannya gitu ya. Tidak mencapai tujuannya. Maka di sini BPM bertujuan sekali untuk mengurangi ketidakcocokan tadi itu. Kemudian yang kedua, kita lihat tujuannya adalah meningkatkan produktivitas pegawai ya dan mengurangi biaya operasional dengan adanya otomatisasi dalam kelancaran proses bisnis. Jadi ketika IT atau teknologi sudah diterapkan, tujuannya tak lain adalah untuk mengotomatisasi ya proses-proses yang jalannya konvensional, yang jalannya manual menjadi otomatis sistem, otomatis ya.
berjalan dia dengan sistem, by system gitu. Nah, tentu akan membantu karyawan nantinya, akan membantu pegawai dalam bekerja. Sehingga dengan adanya tools itu ya, ada teknologi itu, produktivitas pegawai bisa meningkat ya, jelas itu. Yang awalnya pekerjaan produksi dengan manual hanya misalnya 5.000, dengan otomatis sistem menjadi 10.000, menjadi 50.000 gitu ya. Artinya apa? Produktivitas pegawai meningkat. Dan juga bisa mengurangi biaya personal ya. Misalnya biaya-biaya resource yang digunakan seperti kertas ya, tinta printer dalam menerbitkan laporannya misalnya, itu lebih bisa direduksi ya, dikurangi biaya itu. Itu tujuan BPM juga. Kemudian ketiga tujuannya adalah meningkatkan agility dan fleksibilitas. Agility di sini adalah apa namanya ya, keagresifan gitu ya, keagilan, apa bahasa Indonesia yang cocok nih agility ini. Kalau saya sih bilangnya ini ya, lebih apa namanya, lebih agresif dia, lebih cepat dia bekerja gitu ya. Kemudian lebih fleksibel. Sehingga nanti secara eksplisit dapat memisahkan nanti antara logic proses dari aturan bisnis yang ada, dan juga dia bisa merepresentasikan ya proses bisnis itu ke dalam bentuk yang betul-betul dia itu mudah dipahami, mudah dirubah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan itu. Jadi meningkatkan agility dan fleksibilitas ya, PPM. Kemudian yang keempat adalah cost reduction ya, seperti yang dibilang tadi, mengurangi biaya, terutama biaya pengembangan di sini, biaya pengembangan dan usaha ya. Tentunya dengan menggunakan pemrograman dengan high levelnya ya, dengan level tinggi yang akan memungkinkan nanti apa namanya, analisis bisnis dan pengembangannya dapat dilaksanakan secara cepat gitu ya. Sehingga teknologi informasi atau IT bisa diupdate dengan cepat juga ya, menjadi solusi nanti bagi permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan itu. Itu contoh apa namanya, tujuan ya dari PPMM itu. Yang jelas saya simpulkan ada 4 tujuannya di sini ya. Yang pertama tadi sudah dijelaskan. Kemudian sampai dia itu bisa betul-betul dapat mereduksi biaya katanya ya, mengembangkan biaya, terutama biaya pengembangan. Biaya pengembangan untuk mengotomatisasikan tentunya sistem-sistem yang jalannya konvensional bisa menjadi terotomatis ya by system itu. Nah, kalau dilihat BPM sebagai disiplin ilmu tadi ya, ternyata dia masuk kategori disiplin ilmu manajemen atau pengelolaan di sini. Dia menggantikan pandangan tradisional terhadap bisnis ya, berdasarkan fungsinya, sistem atau metrik yang diskrit, dengan hal lain gitu yang berdasarkan cross functional core process gitu. Jadi dia lebih kepada berdasarkan cross functional core process sejalan dengan tujuan bisnis yang ada di high level tadi. Nah, juga bisa memperkecil gap ya antara tujuan bisnis dengan rancangan implementasi IT yang ada. Kadang-kadang kan tujuan bisnisnya agak berbeda ya, dia tidak mengikutkan bagaimana penerapan sebuah IT di sini. Namun sekarang IT sudah menjadi sebuah rencana strategis bagi perusahaan, karena dia tidak lagi supporting sifatnya sekarang, tapi lebih kepada core juga ya. Tidak ada sekarang bisnis itu yang tidak menjalankan prosesnya secara teknologi, tidak ada. Kalau ada yang masih manual proses, berarti siap-siap saja nanti ketinggalan gitu ya. Siap-siap saja nanti digilas oleh peradaban ya yang ada. Maka sekarang penerapan sebuah IT atau teknologi informasi itu sudah masuk kepada rencana strategis perusahaan dia sekarang. Artinya harus jalan ya tujuan bisnis perusahaan itu dengan penerapan IT yang ada. Begitu sekarang proses yang terjadi. Oke, itu sedikit ya. Besok akan kita lanjutkan terkait dengan BPM sebagai platform teknologi. Tadi kan sebagai disiplin ilmu manajemen ya. Bagaimana pula pandangannya BPM itu sebagai platform teknologi. Baik, kita sudah sejam ini dalam rekamannya, saya lihat 54 ya. Hampir sejam. Sampai sini ada yang bertanya, silakan sebelum kita tutup pertemuannya. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita tidak ada latihan dulu ya, karena materinya cukup banyak. Setelah materi BPM ini nanti akan ada juga latihan-latihan harian yang akan menyusul nantinya. Sekarang free dulu lah ya. Kita sudah banyak membahas materi dan latihan kita hari ini.
Baik, ada pertanyaan sampai sini silakan. Kalau tidak, saya download attendance dulu. Yang hadir di sini 44 ya, 44 orang. Saya save dulu attendance-nya. Silakan diaktifkan videonya ya sebagai bukti kita hadir pada hari ini. Pertemuan 3 ya, pertemuan 3 14.09 2021. Cepat ya, saya mau capture gambarnya sebagai bukti kita sudah hadir pada hari ini. Mumpung semuanya hadir di sini, mudah-mudahan tidak ada yang tidak nyetor latihannya ya, karena setiap latihan yang dikirimkan itu contohnya ada sama saya nanti sebagai tambah nilai ya. Kalau tidak ada, berarti nggak ada latihan hariannya. Saya prediksi latihan harian kita menjelang UTS ada 3 atau 4 kali latihan nantinya. Baik, saya ambil gambarnya. Sudah semuanya ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Kita sambung hari Selasa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.